Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iwati iman rahimakumullah. Nuzul Quran adalah momen yang sangat penting yang Allah pilih di bulan Ramadan. Kita semua harus mengambil ibroh-ibrohnya, pelajaran-pelajaran penting dari Nuzul Quran. Kita tahu Al-Quranul Karim ini adalah merupakan kitab yang merupakan bukti kemujatan dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa banyak sebelumnya Allah memproduksikan mukjizat-mukjizat kepada para nabi yang telah selesai di masa itu. Maka Nabi Muhammad sebagai penutup, tentu Allah berikan perangkat untuk pembuktian kenabian, yaitu dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Para ulama membagi ada dua jenis mukjizat. Yang pertama, mukjizat yang bersifat indrawi, dan itu diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Dan itu sudah selesai. Lalu kemudian ada yang kedua, mukjizat yang bersifat akliyah, yaitu akal. Nah, iwati marahimakumullah, di dalam hal ini, mukjizat berfungsi sebagai bukti untuk menambah keyakinan. Mukjizat ini ditujukan kepada orang-orang yang membangkang. Maka untuk agar orang itu mau mempercayai, maka diberikanlah perangkat mukjizat. Maka Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, maka dia harus bisa berlaku dan mampu menampilkan kemujizatan-kemujizatan itu berdialog dengan zaman hatta yaumal qiyamah. Jadi kita, Rasul sudah selesai, tugas kita adalah bagaimana mampu mendemonstrasikan, mampu membuktikan kehebatan-kehebatan Quran yang berdialog dengan perilaku-perilaku umat manusia di beberapa periode yang berbeda hatta yaumal qiyamah. Maka hadirin iwati rahimakumullah, ketika kita ditanya oleh seseorang apakah kita mempercayai Al-Quran itu sebagai sebuah kitab mukjizat, pasti jawaban kita sebagai orang yang iman pada kitab Al-Quran akan menjawab dengan percaya diri bahwa iya, Quran itu sebagai kitab mukjizat. Tapi kalau ada pertanyaan susulan nanti tentang apa bukti-bukti bahwa Quran itu sebagai sebuah mukjizat dan bagaimana membuktikan Al-Quran mukjizat untuk konteks kekinian ini, mungkin kita akan agak kesulitan untuk menjawabnya. Maka iwatu iman rahimakumullah, kajian kita ini lebih mencoba untuk bagaimana kita melihat kehebatan-kehebatan mukjizat Al-Quran. Para ulama ulumul Quran membagi menjadi 3 kekuatan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada 3 raksasa kemujizatan Al-Quran yang harus kita pahami, yang tentu tugas kita untuk mendemonstrasikan kemujizatan itu agar orang-orang modern mampu takluk dengan Quran. Yang pertama, ada yang dikenal dengan ijaz lugawi. Apa itu ijaz lugawi? Karena hakikat ijaz itu adalah mampu melemahkan, mampu membuat tak berdaya. Maka kalau kita lihat yang pertama, ijaz lugawi ini adalah redaksi Quran, gaya bahasa Al-Quran, kedalaman makna Al-Quran mampu menaklukkan para pendekar jago-jago syair di zaman Nabi. Sehingga tidak bisa memproduksi syair seindah selepel Al-Quran. Di zaman itu tidak mampu memberikan hal yang bisa selepel Al-Quran. Nah, di zaman modern banyak ilmuwan-ilmuwan modern yang terkagum-kagum dengan struktur bahasa, gaya bahasa, dan kedalaman Al-Quran. Misalnya banyak ilmuwan-ilmuwan seperti Richard Bell, Robert Montenegro Watt,
ilmuwan-ilmuwan jago sastra mengakui keindahan makna Al-Quran. Tentu bagaimana kita bisa merasakan keagungan bahasanya, gaya bahasanya, keindahan bahasanya, keluasan maknanya, kepadatan maknanya, kita bisa rasakan itu. Nah, tentu dengan pembuktian-pembuktian inilah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan modern sastra yang tergugah dengan Quran. Yang kedua, ada yang dikenal dengan ijaz ilmi atau ijaz scientific. Ijaz ilmi ini baru muncul saat-saat ini. Apa maknanya? Kehebatan Quran kita itu mampu menaklukkan ilmuwan-ilmuwan modern yang mereka pakar di sebuah ahli tertentu, lalu kemudian si ilmuwan itu merasakan ada isyarat-isyarat ayat yang sesuai dengan kompetensi sains modernnya. Sehingga dengan ijaz ilmi ini banyak menaklukkan ilmuwan-ilmuwan modern sehingga dia pasrah kepada Quran dan akhirnya masuk Islam. Saya ingin menyebut ada beberapa ilmuwan, misalnya ada seorang yang bernama Profesor Jacques dari Prancis. Dia adalah seorang ahli dalam penyelaman dan dia menemukan di laut itu ternyata ada dua air, yaitu air tawar dan air laut, keduanya bertemu dan tidak bercampur. Dia keheranan dengan fenomena alam itu. Lalu kemudian dia mencari jawabannya. Ada seorang ilmuwan muslim yang menyodorkan ayat yang dikenal dengan dalam surat Ar-Rahman, Marajal Bahrain. Itu dia terkaget-kaget. Mana mungkin muncul ini ayat 1400 tahun yang lalu. Maka dengan isyarat ayat ini, si Jacques ini akhirnya dia sangat merasa terinspirasi dengan ayat ini dan dia merasa kagum, ternyata Quran 1400 tahun yang lalu telah menceritakan fenomena itu dan dia menemukan itu di abad modern. Akhirnya si Jacques itu dia masuk Islam. Ada lagi ilmuwan yang kedua, Maurice Bucaille, ahli dalam hal bedah di Perancis. Dia ingin membedah jasad Fir'aun, diberikan izin oleh pemerintah Mesir, lalu kemudian dia bedahlah jasad Fir'aun itu, dan di dalam tubuhnya banyak sekali garam-garam. Lalu kemudian maka dia terheran-heran. Dengan demikian ada ayat pal yauma nunazika bibadanika, pada satu hari kami utuhkan jasad Fir'aun untuk ayat liman khalfaka, tanda-tanda bagi orang yang sebelumnya sesudahnya. Maka dengan ayat itu, dengan ayat lain, dan Fir'aun tenggelam di lautan, maka si Maurice Bucaille itu kaget luar biasa. Apa yang telah ditemukan di abad modern 1400 tahun yang lalu, Allah telah menginformasikan tentang itu. Akhirnya dia pun takluk dengan ayat itu dan masuk Islam, dan dia menjadi seorang ilmuwan yang ditakuti di daratan benua Eropa. Satu lagi, misalnya ada seorang yang melakukan penelitian yang bernama Profesor Fidelmau O'Leary. Dia adalah ahli otak. Dia kemudian meneliti bahwa dalam otak kita mesti disuplai darah dalam hitungan menit. Maka dia memperhatikan bahwa gerakan pembersihan otak masuk darah itu hanya bisa dengan gerakan untuk bersujud. Iwatu'imarahimakumullah, subhanallah, ternyata Profesor Fidelmi ini meneliti gerakan sujud dalam sholat kita. Dan dia menemukan bahwa proses itu terjadi hanya ketika sujud yang ada di dalam proses sujudnya umat Islam. Maka si Fidelmi ini akhirnya masuk Islam. Banyak juga ilmuwan yang takluk karena the power of wudu. Banyak juga ilmuwan yang takluk karena mendengar suara-suara tumbuhan di setiap tumbuhan. Nah, hadirin, ijaz ilmi ini betul-betul telah mencoba menaklukkan ilmuwan-ilmuwan modern melalui ayat-ayat isyarat ilmiahnya itu. Yang ketiga, yang terakhir, kekuatan Quran terletak kepada ijaz syar'i. Semua
konsep dasar kehidupan yang telah Allah buat dalam Quran itu menjadi jawaban terhadap problem-problem sosial, problem-problem budaya, problem lingkungan, dan semua hal. Betapa persoalan konsep-konsep ini menjadi penting untuk dijadikan kekuatan agar umat manusia melirik konsep kita Al-Quran sebagai yang paling hebat, yang paling keren. Maka yuwati rahimakumullah, nuzul Quran adalah momen di mana kita mengingatkan kembali kehebatan-kehebatan atau raksasa-raksasa kemujizatan Al-Quran yang telah dirumuskan oleh para ulama menjadi 3 bagian penting. Bagaimana yang dikenal dengan i'jaz lugawi, kehebatan redaksional teks dan maknanya. Yang kedua, i'jaz ilmi, kehebatan isyarat ayat-ayat ilmi yang senapas dengan teori-teori pengetahuan modern. Yang ketiga adalah i'jaz syar'i, bahwa orang-orang modern butuh satu konsep-konsep dasar kehidupan yang bisa dibuktikan untuk kebaikan. Salah satunya betapa gerakan ekonomi syariah telah menjadi alternatif pilihan di berbagai negara-negara dunia. Di Eropa, di Inggris, dan lain-lain, ekonomi syariah menjadi cahaya untuk transaksi muamalah menjadi alternatif yang lebih baik. Hadirin wa iman rahimakumullah, Kangjeng Nabi sudah tidak ada. Tugas kita adalah bagaimana mendemonstrasikan, membuktikan raksasa-raksasa kewujudan Al-Quran di era kekinian, dan itu tugas kita semua. Maka momen ini adalah momen Ramadan, semakin kita mendalami, semakin cinta pada kehebatan makna-makna Al-Quranul Karim. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.